evaluasi laporan dari daerah-daerah gitu ya, baik dari struktural partai, kemudian dari relawan maupun perkembangan terakhir. Tapi kita sudah sepakat kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja. Laporannya gimana Pak? Ada dugaan kecurangan Pak? Laporannya Pak? Laporannya gimana Pak? Ada temuan kecurangan dari tim TPN Pak? Ya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua proses. Pak Ganjar terkait dengan suara yang di Jawa Tengah, Pak, Bali, NTT dan sekitar dari Mas dikuasai oleh Pak Prabowo, itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Ada agenda kemana Pak di sini Pak? Jalan-jalan. Oke ya, makasih ya. Yuk. Oposisi apa ya? Kita bicara oposisi itu oposisi apa? Orang pertandingan belum selesai kok. Iya kan? Ada banyak undang-undang yang dilanggar. Ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Oh, hukum. Karena negara kita negara hukum. Ya kalau merasa kuat mengatur hukum ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu. Kalau hukum itu berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, oh ini hukumnya udah nggak bener gitu. Betul nggak? Ya itu masalahnya. Tapi seakan-akan 02 itu merasa menang dan ingin merangkul semua pihak. Waduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin. Ya. Jadi boleh aja merangkul, kalau merangkul memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar. Merangkul untuk menyadarkan masyarakat berpihak kepada rakyat. Merangkul kepada masyarakat untuk membangun suatu demokrasi yang benar-benar demokratis. Begitu. Oh banyak sekali. Ini nanti nggak bisa kita bicarakan di sini, harus dibicarakan melalui hukum. Dan hukum itu harus menerima kalau pelaksana hukum juga itu kan disumpah dia, ya untuk membangun satu kebenaran dalam hukum. Ini hukum dunia loh, baru hukum dunia, belum lagi hukum akhirat. Kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja.
artinya pemilu ini nggak legitimate ya Pak? Ya, legitimit dan tidak legitimit nanti adalah hukum yang menentukan. Ya, bukan. Artinya sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu menjadi salah satu. Udah pasti kalau lihat begini udah pastilah. Tapi melihat barusan tadi Pak Anwar Usman putusan selainnya ini masih Aduh. Ya, udah cukup. Rekan-rekan pers atas kesabarannya menunggu. Jadi hari ini telah dilakukan suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh ketua umum dari parpol pengusung Pak Ganjar Mahfud, Ibu Mega, Pak Mardiono, Pak Haritanu dan juga Bang Oso, serta seluruh tim inti dari TPN 03. Di dalam rapat itu setiap ketua umum menyampaikan arahan-arahannya dan kemudian ketua TPN Mas Arsyad Rashid menyampaikan laporan terhadap potret dan dinamika Pilpres, dan dari situlah kemudian dikerucutkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas, sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan, baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah, tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak sudah berkomunikasi belum Pak dengan Gibran? Ojo ke susu. Sabar. Selamat belum Pak? Selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat itu. Telepon ya Pak? Sudah ketemu belum Pak? Ketemu langsung udah. Kapan Pak? Pertemuan tersebut kapan Pak? Malam.
Berdua atau dua-duanya atau Pak Prabowo aja? Berempat. Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, nggak perlu saya sebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.